Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas farmakoterapi terapan dengan kasus gastroesophageal reflux disease. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Wilantika, Muhammad Syukron, dan Sekarsih Kiswasasi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi mengenai kasus. Seorang dokter di suatu rumah sakit mendiskusikan terapi GERD untuk pasien pediatrik laki-laki usia 2 tahun yang baru dirawat di suatu rumah sakit. Diskusi terjadi pada saat visit bersama di ruang rawat inap. Pasien tersebut merupakan bayi yang dulunya lahir secara prematur. Dokter akan memberikan obat untuk mengurangi sekresi asam lambung pasien dan meminta rekomendasi obat yang akan diresepkan untuk pasien. Reflux gastroesophagus merupakan gerakan membalik isi lambung menuju esofagus. GERD juga mengacu pada berbagai kondisi gejala klinik atau perubahan histologi yang terjadi akibat reflux gastroesophagus. Ketika esofagus berulang kali kontak dengan material reflux untuk periode yang lama, dapat terjadi inflamasi esofagus atau yang disebut esophagitis reflux, dan dalam beberapa kasus berkembang menjadi erosi esofagus atau esophagitis erosi. Patofisiologi. Kebanyakan pasien dengan GERD permasalahannya bukan karena produksi asam yang berlebih, akan tetapi kontak yang terlalu lama antara asam lambung dengan mukosa esofagus. GERD seringkali disebabkan karena telah rusaknya tekanan LES atau lower esophageal sphincter. Pasien mungkin mengalami penurunan tekanan LES karena relaksasi spontan LES, peningkatan sementara tekanan abdominal atau lemahnya LES. Beberapa makanan dan obat tertentu dapat menurunkan tekanan LES. Masalah lain dalam mekanisme pertahanan mukosa normal juga dapat menyebabkan berkembangnya GERD. Di antaranya adalah terlalu lamanya esofagus terpapar asam lambung, tertundanya pengosongan lambung, dan berkurangnya resistensi mukosa. Faktor-faktor agresif yang dapat merusak esofagus yang mengakibatkan GERD adalah asam lambung, pepsin, asam empedu, dan enzim pankreas. Komposisi dan volume reflux merupakan faktor yang paling penting dalam menyebabkan GERD. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sekarsih. Baik, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Penyebab dari GERD ini selain karena tekanan LES yang melemah, makanan dan obat-obatan juga dapat berperan dalam penyebab GERD. Di antaranya, makanan yang dapat menyebabkan penurunan tekanan dari LES yaitu ada coklat, kopi, bawang putih, alkohol atau wine. Kemudian untuk obat-obatnya sendiri ada barbiturat, dopamin, tetrasiklin, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada beberapa makanan juga yang dapat menaikkan iritasi ke mukosa esofagial, yaitu ada makanan yang pedas, orange juice, kemudian jus tomat, tembakau, dan kopi. Untuk obat-obatan sendiri ada aspirin, quinidin, dan kalium chloride. Selanjutnya untuk gejala dan tujuan terapi, gejalanya di sini terdiri dari gejala klinik yang sangat khas dari GERD, yaitu rasa nyeri atau tidak enak di epigastrium atau retosternal bagian bawah. Rasa nyeri biasanya dideskripsikan sebagai rasa terbakar atau heartburn, kadang-kadang bercampur dengan gejala disfagia atau kesulitan menelan makanan, mual atau regurgitasi, dan rasa pahit di lidah. Gangguan tidur dan gairah lebih sering terjadi pada anak-anak. Selanjutnya untuk tujuan terapi. Tujuan terapi di sini adalah untuk meringankan gejala, mengurangi frekuensi penyakit berulang, mempromosikan penyembuhan cedera mukosa atau meningkatkan penyembuhan cedera mukosa, dan mencegah komplikasi. Sasaran terapi di sini yaitu ada 6. Di antaranya adalah mengurangi keasaman reflux, mengurangi volume lambung yang tersedia untuk di reflux, meningkatkan pengosongan lambung, meningkatkan tekanan LES, meningkatkan pembersihan asam esofagus, dan yang terakhir melindungi mukosa esofagus. Kemudian ada tata laksana terapi pada pasien pediatrik. Ada yang pertama yaitu secara non farmakologi.
Non farmakologi di sini yaitu dengan cara modifikasi gaya hidup. Di antaranya adalah tidur dengan bantal yang tinggi, menurunkan berat badan bila pasien mengalami obesitas, menghindari makanan yang menurunkan tekanan LES, makan makanan berprotein tinggi untuk meningkatkan tekanan dari LES, menghindari makanan yang dapat mengiritasi mukosa esofagus, kemudian menghindari makan sebelum tidur, makan paling lambat 3 jam sebelum tidur. Kemudian menghindari menggunakan baju ketat. Bila mengkonsumsi obat yang mengiritasi mukosa, minum obat dalam keadaan berdiri dengan air yang banyak atau sesudah makan. Untuk terapi farmakologi pasien pediatrik dengan penderita GERD, kami memilih golongan PPI atau protopam inhibitor, yaitu omeprazol jika berat badan pasien 5 kg atau kurang dari 10 kg mendapatkan dosis 5 mg. Jika berat badan pasien 10 kg atau kurang dari 20 kg mendapatkan dosis 10 mg. Jika berat badan pasien lebih dari 20 kg, maka mendapatkan dosis 20 mg. Untuk aturan pakai obat omeprazol adalah 1 kali sehari diminum 30 menit sebelum makan pada pagi hari dengan durasi lama terapi adalah 2 minggu. Mekanisme dari protopam inhibitor adalah memblokir sekresi asam lambung dengan menghambat H+ atau K+, enzim adenosin trifosfatase atau ATPase lambung dalam sel parietal lambung, sehingga HCl tidak keluar dari sel parietal lambung. Pemantauan terapi obat dapat dilihat gejala yang timbul salah satunya dari frekuensi mual dan muntah, yaitu dengan adanya penurunan frekuensi mual dan muntah yang dialami oleh pasien. Sedangkan untuk monitoring efek samping obat, yaitu jumlah dan jenis episode diare, stadi kepadatan tulang rutin atau suplementasi kalsium, hanya harus dipertimbangkan jika terdapat faktor resiko lain untuk osteoporosis atau patah tulang dan gejala pernapasan dalam 30 hari pertama terapi. Selamat siang dok, perkenalkan nama saya Sukron, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya mas, begini, saya mau minta tolong sama mas. Saya itu mempunyai pasien baru, dia seorang anak berumur 2 tahun yang didiagnosa dengan penyakit GERD. Kemudian waktu lahir itu dia prematur. Kira-kira terapi apa ya yang bisa mas sarankan untuk pasien saya tersebut? Apakah pasien punya riwayat alergi dan sebelumnya sudah melakukan pengobatan? Oh gini, pasien saya tidak memiliki riwayat alergi apapun dan sebelumnya belum pernah mendapatkan pengobatan apapun. Baiklah dok, jika pasien tidak memiliki riwayat alergi obat, saya menyarankan pasien diterapi dengan penekanan sekresi asam lambung, yaitu omeprazol dari golongan PPI. Begitu, kira-kira boleh tahu mas alasannya kenapa ya mas memilih omeprazol tersebut? Karena berdasarkan literatur yang saya baca dok, jadi lini pertama yang diberikan kepada pasien pediatrik adalah golongan PPI, yaitu omeprazol yang relatif lebih aman dan dapat ditoleransi penggunaannya untuk pasien pediatrik. Sehingga untuk pasien pediatrik kali ini saya menyarankan penggunaan obat omeprazol dok. Oh seperti itu, baiklah. Kira-kira penggunaannya seperti apa ya mas, serta dosis dan bentuk sediaannya? Maaf dok, sebelumnya berat badan pasien berapa ya dok? Untuk berat badannya saya cek dulu ya mas. Oh, di sini tertulis 12 kg mas untuk pasien saya. Baik dok, untuk pasien pediatrik penderita GERD dengan berat badan 12 kg diberikan obat omeprazol 10 mg dalam bentuk kapsul. Nah, untuk cara penggunaannya itu 1 kali sehari diminum 30 menit sebelum makan pada pagi hari. Dan untuk lamanya pengobatan itu selama 14 hari. Oh, seperti itu. Baiklah,
saya tulis resepnya sesuai dengan saran dari Mas ya. Terima kasih. Iya dok, sama-sama. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Sukron, apoteker yang bertugas hari ini. Apakah benar ini dengan ibu dari pasien Yanuar yang berumur 2 tahun dengan berat badan 10 kg? Ya Pak, benar saya ibunya Yanuar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi obat yang akan diberikan kepada anak ibu. Oh iya Pak, jadi gimana Pak? Apakah sebelumnya ibu sudah diberitahu tentang penyakit yang diderita anak ibu oleh dokter? Iya Pak, tadi sudah kasih tahu sama dokter. Katanya tuh anak saya kena GERD atau apa nih Pak? Nggih. Iya Bu, benar. Pengobatan penyakit GERD yang diberikan bertujuan untuk mengatasi gejala yang timbul seperti mual muntah dan mencegah terjadinya komplikasi akibat dari meningkatnya asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan. Oh ya, gitu ya Pak. Ya. Untuk mengobati penyakit anak ibu, dokter memberikan obat omeprazol. Obat ini diminum 1 kali sehari 30 menit sebelum makan pada pagi hari ya Bu. Nanti cara minumnya, kapsul dibuka, lalu isi kapsul dilarutkan dalam 1 sendok air. Selama 14 hari ke depannya, anak ibu akan mengalami pengobatan yang sama seperti ini. Apakah sudah jelas Bu? Iya Pak, insya Allah saya udah paham sama yang dijelasin sama Bapak. Untuk memastikan bahwa ibu sudah benar-benar paham cara penggunaan obatnya, tolong ulangi kembali ya Bu. Oh ya Pak, jadi tadi itu obatnya diminum sekali sehari. Ya Pak, pagi hari 30 menit sebelum makan. Cara minumnya itu tadi kapsulnya dibuka dulu, terus nanti isinya dilarutkan dengan 1 sendok air. Begitu nggak Pak? Sekali Bu, untuk membantu proses penyembuhan, maka pasien disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kental seperti bubur atau susu yang dicampur dengan gandum. Untuk posisi kepala di saat tidur diharapkan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan badan ya Bu. Ya, baik Pak. Selama dalam perawatan, tolong diperhatikan ya Bu, apakah pasien masih mengalami mual dan muntah. Kalau seandainya itu terjadi, tolong dicatat ya Bu, berapa kali mual dan muntah yang dialami pasien. Oh ya, baik Pak. Nanti saya usahakan. Juga perlu Ibu ketahui bahwa obat ini mempunyai beberapa efek samping seperti pusing, sakit kepala, dan konstipasi. Ibu tidak perlu khawatir jika tanda-tanda efek samping muncul. Harap untuk segera hubungi dokter ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak sudah dijelaskan tadi mengenai penggunaan obat. Sekarang saya tahu gimana nanti saya ngasih obatnya ke anak saya Pak. Terima kasih ya Pak. Bu, sama-sama. Ini obatnya. Semoga anak Ibu lekas sembuh. Terima kasih.